kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana. Masih ingat dong kalau beberapa saat yang lalu Elbrana pernah bahas tentang Dennis Babang dan juga karakter beban dalam animasi lainnya. Karena video-video tersebut sudah tembus 10.000 likes sesuai janji, Elbrana akan menunjukkan 10 karakter beban yang pernah muncul dalam game-game terkenal. Tapi sebelum itu, coba kamu komen di bawah. Biasanya di rumah kamu paling sering main game apa? Dan apa karakter favorit kamu di game tersebut? Aku jadi penasaran dengan game kesukaanmu itu. Seperti biasanya ya, kalau ini murni konten hiburan. Seluruh bahasan dalam video ini bersumber dari pendapat pribadi dan juga dari referensi yang tersebar di internet. Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu. Boleh setuju, boleh juga tidak. Karakter beban merupakan sebutan bagi tokoh-tokoh dalam animasi atau game yang digambarkan selalu tidak berguna, lemah, dan tidak kuat. Karakter-karakter ini selalu merepotkan tokoh lain sehingga membuat banyak audiens menjadi geram karena ketidakbergunaannya itu. Kali ini aku akan fokus pada game-game terkenal ya. Mungkin salah satu dari tokoh ini jadi favoritmu. Kalau iya, Elbrana minta maaf nih. Karena ini tuh benar-benar pendapat pribadi. Misal kamu ada sanggahan atau pendapat lain tentang karakter-karakter beban itu, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Yang pertama, ada Ashley Graham dari Resident Evil 4. Game ini sangat populer saat Elbrana masih SMP dulu. Bercerita tentang Leon S. Kennedy yang ditugaskan oleh pusat untuk menyelamatkan anak dari Presiden Amerika yang diculik ke sebuah pulau terpencil di Spanyol. Ternyata pulau itu dipenuhi dengan zombie dan makhluk-makhluk aneh bermutasi. Setelah menemukan Ashley, pemain harus melindunginya dari kejaran para mutan. Awalnya sih santai nih, tapi lama-lama Ashley sangat menyebalkan. Dia sangat lemah, lambat, cepet banget matinya. Mana kalau lagi terpisah dari Leon, suka teriak-teriak lagi. Aduh, beban banget deh pokoknya. Gak heran kalau banyak pemain yang jengkel dengan karakter Ashley ini. Tapi mau gimana lagi, kalau Ashley dihilangkan, otomatis cerita Resident Evil 4 buyar dong. Yang kedua, ada Magikarp. Ini merupakan karakter dari franchise game milik Pokemon. Kayaknya hampir setiap jenis game Pokemon ada deh karakter yang satu ini. Dia berwujud seperti ikan emas dengan kumis yang bergoyang-goyang seperti ikan kehabisan nafas. Tidak memiliki kemampuan spesial dan serangannya sangat lemah. Pernah tuh Elbrana main Pokemon Go. Itu loh game Pokemon Augmented Reality yang sempat viral beberapa tahun yang lalu. Sering banget Elbrana dapat Magikarp. Rasanya sia-sia nangkap Pokemon seperti ini. Walaupun kalau kita berhasil mengumpulkan Magikarp Candy sangat banyak, dia dapat dievolusikan menjadi naga air Gyarados. Tapi mau sampai kapan ngumpulinnya? Kalau menurutku sih ini termasuk karakter game yang sangat beban. Yang ketiga ada Todd dari Super Mario Bros. U. Dia merupakan Mushroom People, asisten pribadi dari Putri Peach. Dalam game ini Todd termasuk jadi salah satu karakter yang dapat dimainkan. Tapi masalahnya dia tuh benar-benar beban dan gak berguna. Tidak bisa lompat tinggi, tidak memiliki kemampuan super, dan gak bisa mengalahkan Raja Bowser. Elbrana pernah loh bahas tentang creepypasta game Super Mario ini. Ternyata game Super Mario tidak seindah yang kita lihat. Ada seremnya juga dong. Kalau kamu penasaran, langsung saja tap tombol di atas ya untuk nonton videonya. Yang keempat, ada Sheva. Dia merupakan karakter cewek dari game Resident Evil 5. Bercerita tentang bioterorisme yang terjadi di benua Afrika hingga melibatkan banyak anggota militer untuk menyelidiki kasus tersebut. Sebenarnya Sheva ini sangat kompeten dan kuat. Itu kalau kamu bermain multiplayer ya. Jika single player, siap-siap aja menikmati momen beban bersama Sheva. Dia akan susah untuk diatur, berkoordinasi, selalu menggunakan set senjata yang lemah, mudah dilukai oleh para zombie, serta seenaknya sendiri saat menggunakan healing item. Ya ampun, ternyata dia beban juga ya. Mungkin
Mungkin karena kecerdasan komputer yang disetting pada karakter Sheva ini yang menjadikannya seolah-olah sangat beban. Kalau menurut kamu gimana teman-teman? Apakah Sheva ini beban atau malah sebaliknya? Yang kelima, ada Glow Squid Minecraft. Aku sudah pernah ya bahas tentang mob ini dalam versi dunia nyata. Klik aja tombol di atas biar kamu gak penasaran. Mob ini baru masuk dalam game Minecraft setelah memenangkan vote sebanyak 800.000 suara pada tahun 2020 kemarin. Banyak nih yang bilang kalau dia beban dan tidak berguna, bahkan nih dianggap lebih beban dari para villager. Alasannya adalah karena Glow Squid tidak memberikan drop item yang spesial, hanya glow insect yang memberikan efek terang pada tulisan di papan. Selain itu, tubuhnya tidak benar-benar mengeluarkan cahaya seperti torch maupun mata Enderman. Hanya dibuat lebih vibran dari versi Squid biasa. Sedangkan kalau villager, pemain masih bisa kan memanfaatkannya untuk mengakses ke item-item langka dalam permainan. Menurutmu bagaimana? Lebih beban Glow Squid atau villager nih? Yang keenam, ada Tail dari franchise game Sonic the Hedgehog. Kamu pasti tahulah dengan Sonic, sebuah karakter berwarna biru yang disebut sebagai landak berkecepatan super. Dia memiliki sahabat bernama Tail, yakni rubah berekor dua berwarna kuning oranye. Awalnya, dia dianggap asik nih untuk dimainkan, tapi lama-kelamaan Tail menjadi lebih beban dong. Dia bebannya Sonic karena terlalu lambat, tidak memiliki refleks yang bagus, dan selalu kalah saat melawan bos-bos dalam permainan. Tapi kalau menurut Elprana sih, bisa jadi karena pemrograman dari game ini kurang balance sehingga terdapat perbedaan kemampuan yang signifikan antara player Sonic dan juga player Tail. Wah, kalau kayak gini, kasihan dong si Tail jadi terfitnah. Yang ketujuh, ada Adam dan Eve dari game Free Fire. Katanya sih banyak banget pemain yang menghindari untuk menggunakan kedua karakter ini. Itu karena Adam dan Eve merupakan karakter yang pertama kali didapatkan saat bermain game Free Fire. Mereka adalah sosok pria dan wanita mula-mula yang memperkenalkan game ini pada para pemain. Otomatis mereka berdua tidak memiliki kekuatan yang spesial jika dibandingkan dengan karakter lainnya dalam game. Ini menyebabkan banyak pemain kesusahan untuk mengalahkan musuh mereka setiap kompetisi. Kalau kamu pemain Free Fire, coba kamu komen di bawah. Bagaimana pendapatmu mengenai Adam dan Eve dalam game Free Fire? Apakah mereka lemah dan beban atau malah sebaliknya? Yang kedelapan, ada Rafaela. Siapa nih yang suka main game Mobile Legends? Coba tulis di bawah ya, siapa hero yang sering kamu mainkan? Jujur nih, kalau Elprana suka banget dong dengan Rafaela, karena hero ini dapat melakukan healing untuk support anggota tim. Namun sayangnya, dia menyandang sebagai salah satu karakter beban dan menyusahkan dalam Mobile Legends. Itu karena kemampuannya kurang oke, tidak sekuat hero lainnya. Power healingnya setengah-setengah, gak seperti Estes, dan serangannya tidak terasa sakit sama sekali. Namun ini semua juga tergantung dari positioning dan juga pemain yang mengontrolnya ya. Kalau pro gamer, kayaknya Rafaela gak bakal jadi beban lagi deh. Yang kesembilan, ada Gold Magnet. Ini merupakan karakter tanaman dari game Plants vs Zombies pertama, berwujud seperti magnet listrik berwarna kuning emas. Fungsinya adalah untuk menarik dan mengumpulkan koin-koin yang berjatuhan pada gameplay Plants vs Zombies. Nah, masalahnya dia tuh benar-benar gak memiliki kemampuan spesial lain seperti memberikan serangan ataupun pertahanan. Sehingga banyak pemain yang enggan untuk memilihnya saat sedang melawan para zombie. Selain itu, ketahanannya juga cukup lemah hingga mudah untuk dimakan habis oleh musuh. Wah, beban banget ya si Gold Magnet ini. Dan yang terakhir, ada Red dari Angry Bird. Ya ampun, nostalgia banget. Dulu tuh aku sering main game ini, menarik burung di ketapel untuk menghancurkan blok-blok babi hijau jahat. Kalau kamu perhatikan, banyak kan jenis-jenis burung di pulau tersebut. Dari semua spesies itu, Red adalah satu-satunya burung yang tidak memiliki kemampuan spesial. Hal ini menyebabkan banyak pemain yang kesal apabila di suatu level mereka mendapati Red ada dalam kumpulan burung pilihan developer. Padahal kan karakter utama dan maskot
maskot dari Angry Bird, tapi malah beban banget. Jadi kasihan. Ya, inilah beberapa karakter beban dalam game-game terkenal. Gimana nih menurut kamu? Dari semua karakter beban tadi, coba kamu urutkan ya, mana yang paling berguna dan mana yang paling beban. Tulis di bawah biar Elprana bisa tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video berikutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.